Waalaikumsalam, Bu Sri. Ada apa ya tadi tuh Bu Sri nge-WA saya? Oh iya Pak, sebelumnya mohon maaf ya mengganggu Pak ya. Iya boleh. Ada apa Bu ya? Tumben-tumbenan kayak darurat gini ya. Padahal kita belum terlalu efektif, baru masih MPLS sekarang ya. Iya Pak, ini saya pingin apa namanya? Kalau bahasanya ngobrol-ngobrol sedikit aja atau curhat lah gitu. Saya lagi banyak masalah nih Pak. Iya boleh. Iya, kan kita sebagai teman sesama CGP mungkin akan kalau ngobrol akan meringankan, mungkin ada kita Bapak bisa mencarikan solusi atau kayak gimana kayak gitu ya dengan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi sekarang gitu ya Pak ya. Boleh. Kira-kira ada permasalahan apa ya Bu ya sekarang yang ingin Ibu ceritakan? Ini Pak, kan saya gini baru melahirkan, mungkin takutnya banyak tugas-tugas CGP yang terbengkalai mungkin karena saya harus ngurus anak, ngurus keluarga, terus belum lagi jadi sebagai guru kan ya, sebagai pengajar. Mungkin akan takutnya saya tidak bisa bertanggung jawab gitu Pak ya. Lumayan padat ya? Iya, dengan tugas-tugas apa yang saya hadapi sekarang lah gitu Pak. Seperti itu Pak. Padat ya, lumayan ya, melahirkan juga yang tentunya harus jadi lebih sibuk ya. Belum kita masuk tahun ajaran baru juga, belum lagi tugas-tugas CGP Bu ya yang tidak bisa ditinggalkan juga ya. Agak sulit ya sebenarnya mah ya untuk ininya, bagaimana kita bisa mengatur jadwalnya gitu Bu ya, gitu ya. Kira-kira yang paling ini untuk ininya Ibu seperti apa nih permasalahan-permasalahan tersebut untuk mendapatkan solusinya? Saya berencana sih solusinya mungkin seperti kan saya baru melahirkan, mungkin ada yang membantu dalam mengurus rumah tangga, misalkan seperti asisten ya kayak gitu, untuk masak, untuk mengurus anak atau bayi yang baru lahir gitu, supaya saya bisa mengerjakan tugas CGP atau sesuai due-date-nya gitu ya, nggak terbengkalai juga. Itu mungkin solusinya dari tugas CGP ya. Ya, berarti ya ini bagaimana mengurus anak-anak, mengurus rumah, dan juga mengurus tugas CGP juga ya. Kalau ada gambaran nggak Ibu kira-kira kalau untuk dengan anak-anak itu kan kita baru masuk tahun ajaran itu baru minggu depan kayaknya yang efektifnya ya. Kira-kira gimana nih, ada gambarannya seperti apa? Nah, untuk itu mungkin kan saya kalau baru melahirkan cuti kan ya. Kalau ASN itu selama 3 bulan cutinya, tapi kalau saya kan guru honor, belum dibicarakan sama kepala sekolah, belum ditanyakan saya harus cuti berapa bulan atau berapa ini. Tapi mungkin rencananya sih kalau misalkan ini kan saya juga kasihan kepada murid-murid ya, kalau kelamaan kan 3 bulan saya nggak komunikasi, takutnya nggak ada guru yang handle pelajaran saya. Itu mungkin saya akan solusinya yaitu saya akan daring ya, atau belajar secara online ya dengan anak-anak. Kebetulan saya mengajar itu 6 rombel. Untuk sekarang mah nggak tahu, belum didapatin lagi saya kebagian berapa rombelnya seperti itu. Bagus itu solusi luar biasa kayaknya ya, karena sekarang kan zaman semakin canggih juga, bisa memantau anak-anak secara online ya. Tapi kalau untuk ini Bu ya, kalau untuk urusan rumah itu karena anak juga harus kita kasih ASI, ganti popok dan lain sebagainya, pasti bulan-bulan pertama itu agak berat juga. Kira-kira seperti apa ya Bu enaknya gitu ya? Ada gambaran nggak Ibu? Ya mungkin saya akan nyari yang bantu ya, yang bantu ngurus rumah, rumah tangga, ngurus anak, masak, pokoknya kayak gitu. Karena kalau itu kan bisa diganti, tapi kalau tugas dari guru penggerak kan nggak bisa digantikan ya.
seperti itu Pak. Iya, betul betul. Bagus ya, itu solusi luar biasa juga. Cuman ya otomatis konsekuensinya mungkin kita akan mencari asisten baru dan itu juga akan mengefek ke ada tambahan pengeluaran tambahan Bu ya, seperti itu. Iya. Udah harus dipikirkan juga ya hal-hal seperti itu. Iya, Tapi kalau untuk tapi dengan begitu sih jadi enak juga, kita pekerjaan rumah ada yang menghandle, kita juga kewajiban kita sebagai CGP, sebagai guru itu yang menjadi kewajiban kita utama gitu ya, bisa terhandle juga ya, bagus. Tapi ada ini biasanya ada loka dalam waktu dekat itu Ibu juga mungkin masih dalam di bawah 40 hari nih kayaknya kita akan ada loka. Bagaimana itu solusinya? Karena jaraknya agak jauh nih kayaknya dari Cimas ke Sukabumi nih. Iya sih, lumayan jauh ya, 3 jam sampai 4 jaman gitu mungkin. Sekarang saya kalau sekarang loka saya jujur aja nggak sanggup, tapi ini kan loka itu akhir Agustus ya kalau nggak salah sekarang, jadi mungkin agak lama, jadi saya bisa mempersiapkannya. Dan juga nanti kalau misalnya pasti akan dibawa keluarga juga kan, berangkat malam supaya lebih nyantai gitu ke tempat loka seperti itu. Lebih prepare Bu ya. Iya. Iya betul. Tapi Ibu siap untuk melakukan itu kayaknya. Insya Allah saya itu kan udah menjadi pilihan saya atau tugas saya, dan saya harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang saya harus kerjakan gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa menghandle semuanya tanpa kekurangan apapun seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya bisa terrealisasi. Berarti ya Ibu mulai nanti ketika sudah tahun ajaran baru dan yang lainnya juga mengikuti sesuai dengan kesibukan Ibu ya, seperti itu ya. Iya, seperti itu. Oke, baik. Kira-kira ada lagi yang mau diceritakan tidak, Boni? Enggak ada sih, cuma itu aja permasalahannya ya, yang sekarang permasalahan yang sekarang itu seperti itu Pak. Ya, seperti itu Pak. Oke, bagus. Ibu juga sudah menemukan jalan keluarnya, titik terangnya, mudah-mudahan bisa terrealisasi Ibu ya. Bagaimana Ibu dengan cerita seperti ini, kira-kira ada? Alhamdulillah ya, jadi sharing dengan Bapak bisa meringankan atau kita bisa mencarikan solusinya secara bareng-bareng, karena mungkin kita juga di loka kan satu kelompok, takutnya kalau misalkan saya nggak mengerjakan ini takutnya kelompok lainnya takutnya nggak efektif gitu ya, kalau ada salah satu yang nggak mengerjakan tugas seperti itu. Saya akan bertanggung jawab dengan semuanya yang diberikan pada saya tugas-tugasnya. Oke, baik. Oke. Nah, saya sekarang tinggal Abdi ini yang menjadi coachnya Bu ya. Iya. Oke. Mulai. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak Rista. Bu Sri, tadi saya nge-WA aku Bu Sri ya, maaf aduh mengganggu waktunya nih. Padahal Ibu juga sekarang lagi sibuk-sibuknya ya ngurus bayi, tahun ajaran baru juga belum harus ngisi CGP. Cuman saya pengen ini Bu ya, ada curhat-curhat. Siapa tahu kalau perempuan mah itu lebih ini ya, lebih sensitif gitu, lebih bagus dalam menganalisa permasalahan dan mencari jalan keluarnya, seperti itu Bu ya. Oh iya Pak, nggak apa-apa, cerita aja. Kelihatannya juga kan kalau disimpan sendiri mah ini nggak ini, takut mumet gitu kan ya. Boleh, gitu. Kalau boleh terima kasih Bu ya. Ini saya tuh sebenarnya mau cerita tentang permasalahan di sekolah saya nih. Ada ya cerita-cerita yang lama itu yang selalu terulang untuk kolaborasi sesama rekan guru gitu ya. Jadi saya tuh mendapat permasalahan tahun lalu itu, guru-guru itu terutama di dalam kegiatan-kegiatan pembiasaan itu tidak terlalu respon, tidak terlalu respect. Jadi kalau kegiatan pembiasaan pagi itu biasanya hanya 3 atau 4 orang saja gitu yang ada di sekolah. Sedangkan sekolah saya jumlahnya sampai 540 siswa lah. Kalau dihandle oleh 3 atau 4 orang itu tentunya akan kewalahan gitu ya. Apalagi kita juga melihat murid itu kan gurunya digugu, ditiru gitu ya. Kalau gurunya tidak ikut sholat duha misalkan, tidak ikut pembiasaan positif di pagi hari, itu tentunya gak enak juga sama anak-anak gitu ya. Tapi kalau misalkan saya ini juga gak enak juga sama guru-guru kalau misalkan saya harus
menegur mereka karena saya tidak memiliki kewenangan gitu ya. Aduh, jadi saya jadi bingung nih Bu. Oh, itu permasalahan Bapak yang jadi mumet ya. Emang sih sebenarnya yang bagusnya itu semua harus bekerja sama ya, harus kolaboratif. Tapi gimana lagi kalau misalkan keadaannya seperti itu ya, kita harus mungkin cari solusinya. Oh Bapak udah ini belum komunikasi sama kepala sekolah atau konfirmasi gitu, komunikasi atau kepala sekolah saya tahu belum. Iya. Paling ya itu Bu, rencana saya mungkin iya betul gitu. Jadi saya berkomunikasi dengan kepala sekolah mungkin nantinya. Jadi saya nanti ngobrol sama kesiswaan, sama kurikulum untuk mengajukan ke kepala sekolah. Nanti mungkin dibuatkan jadwal mending kayak gitu Bu ya. Oh iya. Menurut Bapak kalau misalkan itu kan yang hadir cuma beberapa, kalau dipoinkan itu menurut Bapak berapa poinnya? Kalau dipoinkan itu dari total guru itu kalau 3 orang 10%, paling ada di 5 lah, poin 5 dari 0 sampai 10 tuh. Sedangkan untuk tahun ini harusnya semangat baru gitu ya, tahun ajaran baru, pengen lah sampai 7 atau 8 mah gitu, gak muluk-muluk harus sampai 10 lah ya. Tapi dengan menyampaikan ini ke kurikulum dan kesiswaan, nanti kita pakai kepala sekolah untuk membuat jadwal koordinator misalnya, itu kayaknya lebih bagus juga ya, seperti itu. Iya itu. Terus menurut Bapak solusinya harus kayak gimana supaya paling harus segera dibicarakan sih ya, karena mulai minggu depan juga sudah mulai efektif jam setelah MPLS kan sekarang. Nanti paling di rapat awal tahun itu dibahas, mudah-mudahan dibahas apa yang disampaikan, dan nanti saya akan menghubungin Ibu lagi deh nanti sekitar 1 minggu ke depan dari sekarang lah gitu ya. Ya, ada perubahan apa enggak ya gitu ya. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih Bu ya. Jadi saya merasa lega nih untuk mendapatkan pencerahan atas permasalahan saya. Nanti saya kasih kabar lagi untuk selanjutnya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Sama-sama Pak.